Hai pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda mencicipi aneka makanan vegetarian lintas negara. Sekaligus nanti kita akan berbincang langsung dengan Ibu Paulina, sosok inspiratif di balik makanan sehat ini. So, mari kita masuk. Ada dua jenis kebutuhan manusia, jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani ketika kita memenuhi asupan makanan dan minuman, sedangkan kebutuhan rohani berbicara tentang ketenangan dan kenyamanan jiwa. Suasana tenang dan nyaman, inilah yang saya rasakan ketika masuk ke sebuah kafe yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan ini. Menyadari manfaat kesehatan yang dirasakan setelah menjalani puluhan tahun hidup bervegetarian, Paulina, pemilik kafe ini, ingin berbagi manfaat hidup sehat lewat cita rasa. Oke Ibu, dari menggeluti dunia dekorasi, kenapa beralih ke dunia bisnis, kafe, dan vegetarian lagi? Oh, karena kan saya seorang vegetarian juga ya, udah puluhan tahun. Jadi saya ingin membagikan menu-menu vege yang the best lah gitu untuk kalangan masyarakat luar, supaya bisa mencicipi vegetarian yang modern gitu, yang bisa untuk semua kalangan, terutama anak-anak muda. Dari India, Jepang, Korea semua dimasukin, Asia. Jadi supaya merakyat semua. Ada pijangnya, ada Bangladesh loh yang lagi ngetren. Menarik, saya mau tuh Bu lihat ke dapur karena tadi ketika saya ngelihat mie Bangladesh ini kan saya ingatnya Medan tuh kayak akan mie Bangladeshnya gitu ya, tapi yang vegetarian baru yang ini saya nemu. Boleh, nanti sekalian kita kasih coba ya, biar tahu rasanya juga. Ya, kafe ini mengusung masakan vegetarian yang berasal dari beberapa negara. Seperti kali ini, saya berkesempatan melihat proses pembuatan mie Bangladesh vegetarian langsung bersama chefnya. Wah, dari aromanya saja saya sudah tidak sabar mencicipi panganan yang satu ini, pemirsa. Menjalani hidup vegetarian berdampak baik untuk kesehatan. Menurut Harvard Health Publishing, mengonsumsi makanan nabati merupakan cara mengurangi risiko timbulnya berbagai penyakit kronis. Walaupun makanan vegetarian hanya berbahan dasar dari nabati, namun kini kita dapat menjumpai aneka makanan vegetarian yang sudah dikreasikan. Seperti pizza yang satu ini nih pemirsa. Oke pemirsa, kali ini saya mau coba dulu nih cara membuat pizza vegetarian ya Bang. Oke, ajarin saya ya Bang. Siap. Yang mana dulu nih Bang? Boleh, kenapa tadi begini Bang? Akhirnya dua masakan ini sudah selesai nih pemirsa. Saatnya saya mencoba mie Bangladesh vegetarian dan pizza tortilla yang saya buat tadi. Kita cobain ya Bu. Wah, rasanya seperti ekspektasi saya pemirsa. Rempah khas Aceh dari mie Bangladesh dan saus tomat homemade di pizza tortilla crispy ini membuat saya ingin makan lagi dan lagi. Crispy loh Bu. Tidak hanya menyajikan makanan dan minuman, ternyata kafe ini juga memiliki ruang pertemuan dan spot untuk berfoto loh pemirsa. Yuk pemirsa, kita room tour sebentar. Ya, kebetulan ada acara hari ini. Oke. Siang ini juga, jadi kita udah prepare duluan. Nah, ini ruangan kita untuk spesial dekor. Ini untuk foto? Iya, untuk customer-nya mau foto sama semua. Berapa lama sih dipakai dekor ini Bu? Setengah hari aja. Berkonsep kafe vegetarian yang instagramable, menarik minat Yenti dan Syakira untuk datang kembali ke kafe ini. Menurut mereka, bervegetarian merupakan salah satu wujud menjaga kesehatan dan menjaga bumi. Jadi saya memang seorang vegetarian dan sudah 25 tahun, dan kenapa saya memilih vegetarian? Karena kita menganggap semua itu, makhluk hidup itu adalah ciptaan Tuhan dan semua saudara kita. Manfaatnya yang saya dapat ya terutama di kesehatan, dan kita sih kelihatan lebih ringan ya, badannya lebih ringan, lebih fresh gitu ya. Yang pertama untuk kesehatan.
Karena kalau kita setiap hari makan daging, ya pastikan dalam tubuh kita ini tidak diperbolehkan di agama kita untuk makan daging setiap hari. Puasa itu untuk lebih menjaga satu kesehatan biar supaya kita terhindar dari penyakit dan juga berat badan kita ideal. Pemirsa, kita tadi sudah menikmati makanan vegetarian yang ada di sini, termasuk spot foto seperti yang ada di belakang saya. Sampai ketemu di segmen sekitar kita berikutnya. Keseimbangan lingkungan pesisir dijaga oleh ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik mencakup makhluk hidup seperti flora, fauna, manusia, dan mikroorganisme yang ada. Sebaliknya, komponen abiotik antara lain air laut, cahaya, lumpur, dan pasir, termasuk juga pasang surut air laut. Salah satu ekosistem mangrove yang dapat dikunjungi ada di wilayah pesisir Belawan. Di sini terdapat sebuah pulau yang menjadi habitat bagi keluarga aves atau burung. Pulau ini biasa disebut dengan Pulau Burung. Pulau ini mayoritas dihuni oleh burung kuntul yang berasal dari suku Ardeidae. Pulau Burung juga menjadi habitat bagi burung migran seperti burung gajahan penggala dari Rusia dan Siberia, juga ada burung terinil yang sebagian dari Australia dan Rusia. Burung migran ini biasanya berkunjung ke Pulau Burung pada bulan November hingga Februari. Luas Pulau Burung yang awalnya sekitar 0,5 hektar, kini sudah bertambah menjadi 1,3 hektar. Hal ini tidak terlepas dari peran Yayasan Gajah Sumatera atau YAGASU, yakni lembaga non-pemerintah yang berfokus di bidang konservasi gajah dan pemulihan ekosistem mangrove. Melihat adanya kehadiran sekelompok burung kuntul di wilayah mangrove yang masih sedikit vegetasinya, YAGASU mulai menanam berbagai jenis mangrove pada tahun 2011. Selain berfungsi sebagai habitat berbagai makhluk hidup, ekosistem mangrove atau yang dikenal juga dengan sabuk hijau ini berperan dalam memperlambat laju perubahan iklim. Penelitian Center for International Forestry Research atau CIFOR menyebutkan, hutan mangrove memiliki simpanan karbon tertinggi di kawasan tropis, lebih tinggi dibandingkan rata-rata simpanan karbon di berbagai tipe hutan lainnya. Untuk memantau penyimpanan karbon dan keanekaragaman hayati di ekosistem mangrove, YAGASU mendirikan CBRU, yakni Carbon and Biodiversity Research Unit, sebuah unit penelitian yang mempelopori inovasi dalam pelestarian mangrove yang terletak di Belawan. Jadi selain karbon vegetasinya, juga mangrove ini bisa memberikan signifikan untuk perubahan iklim dengan penyerapan karbon di tanah. Jadi karbon tanah ini kami ambil sedalam 1 meter, ya kami hitung karbonnya dan rata-rata menghasilkan 12 ton CO2 ekuivalen. Dan sehingga kalau ini bisa kita terus tingkatkan ya untuk melestarikan dan merestorasi mangrove ini, insya Allah tahun 2030 target pemerintah kita tercapai untuk perubahan iklim. Menurut jurnal dari Wageningen University and Research, upaya rehabilitasi dan konservasi mangrove efektif berjalan bila ada program pengelolaan mangrove berbasis masyarakat. Dalam penerapannya, YAGASU sendiri telah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pembibitan, penanaman, hingga patroli kawasan mangrove. Jumadi, salah seorang masyarakat yang sudah lebih dari 10 tahun ikut berpatroli rutin di kawasan mangrove Kelurahan Nelayan Indah, Medan Labuhan. Ia menuturkan masih ada oknum nelayan yang melakukan penebangan kayu untuk dijadikan arang. Pria usia 65 tahun ini berharap pembalakan liar wilayah mangrove dapat berhenti dengan memberikan pengertian kepada para pelaku akan pentingnya mangrove bagi kehidupan. Saya bergerak di mangrove mulai tahun 2008 sampai sekarang. Cuman itu tadi,
kita kasihkan pengertian-pengertian hanya sekali dua kali, mereka juga ngerti bahwa kita membangun negara ini membangunkan anak cucu Bapak. Bukan membangunkan rumah untuk Bapak, tapi membangunkan rumah untuk cucu-cucu Bapak. Karena mangrove ini bukan hanya perlu ditanam sekali, besok nggak ditanam lagi, artinya kita harus lawan itu, harus berkesinambungan, itu aja. Ekosistem mangrove harus tetap lestari. Hal ini tentu membutuhkan kerjasama dan tindakan nyata. Untuk itulah, kita jaga mangrove, mangrove jaga bumi. Pemirsa, siapa sangka gaharu dan daun kelor bisa diubah menjadi olahan minuman yang sehat? Ya, manfaat inilah yang dikembangkan oleh Ridwanti Batubara, salah seorang dosen di Kota Medan. Ia membuat teh daun gaharu yang dapat menjadi antioksidan hingga mencegah penuaan. Sementara Syahrani Devi di Medan mengolah kelor menjadi teh yang menyehatkan dan diekspor hingga mancanegara. Teh berbahan dasar daun gaharu merupakan inovasi Ridwanti Batubara, salah seorang dosen Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara sejak tahun 2012. Ia mendirikan rumah produksi teh gaharu dengan nama Wix Tea yang berlokasi di Jalan Universitas Kota Medan. Daun gaharu yang ia pakai berjenis gaharu buaya. Daun ini memiliki sejumlah manfaat bagi tubuh. Menurut penelitian fitoterapi University Putra Malaysia, terdapat senyawa antioksida yang signifikan pada daun gaharu. Selain itu juga terdapat efek aromaterapi pada daun gaharu ini. Di awal kami mengembangkan ini memang masyarakat itu asing gitu dan terkadang enggan untuk mengkonsumsi tehnya. Maka kami sandingkan dengan teh-teh herbal yang lain dan disandingkan juga dengan teh yang sudah umum dikenal di masyarakat. Dan hasil daripada riset kami itu menunjukkan bahwa teh daun gaharu ini berada di posisi yang tengah. Proses pembuatan teh gaharu membutuhkan waktu yang cukup lama. Daun teh yang sudah dipetik dikeringkan di mesin pengering selama 1 minggu. Setelah kering, daun gaharu dihaluskan dengan mesin penggiling. Selanjutnya, teh gaharu dimasukkan ke dalam wadah agar tahan lebih lama. Kemudian daun teh dikemas ke dalam kantong teh. Masing-masing kantung teh berisi 2 gram teh daun gaharu. Setiap satu kotak teh gaharu berisi 10 kantong teh. Tidak saja menyajikan rasa original, terdapat varian rasa lainnya seperti jahe, serai, hingga kayu manis. Satu kotak teh daun gaharu dibanderol mulai dari harga Rp15.000. Tidak hanya laris di Kota Medan, daun teh gaharu juga banyak diminati hingga Pulau Jawa, seperti Bogor dan Jakarta. Pemirsa, selain Ridwanti, ada satu lagi ibu rumah tangga yang kreatif membuat minuman herbal. Syahrani Devi, seorang ibu rumah tangga yang membudidayakan daun kelor. Daun kelor atau Moringa oleifera memiliki beragam khasiat bagi tubuh. Bahkan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO juga menyebut daun kelor sebagai superfood karena kaya akan vitamin. Berangkat dari masalah kesehatan yang ia derita, Devi begitu ia biasa disapa, mencari solusi lain dengan mengkonsumsi daun kelor hingga sembuh. Dari sini, ia mengajak saudara dan temannya mengkonsumsi daun kelor. Sadar akan khasiatnya, ia pun menciptakan Moriti, teh berbahan dasar daun kelor tahun 2015. Kalau saya katakan keloria itu berasal dari kata kelor. Saya tambahkan di belakangnya itu ria, karena kita berprinsip gini, setelah mengkonsumsi kelor ada perasaan gembira, ada perasaan bahagia.
Kenapa? Ada hal-hal yang membuat kita tidak nyaman seperti penyakit itu teredakan. Moringa itu sendiri adalah bahasa Latin dari kelor. Sebelum menjadi teh, daun kelor yang sudah dipetik dibersihkan dan dikeringkan. Devi menggunakan metode pengeringan dingin dengan suhu 16 derajat. Metode pengeringan dingin mampu menjaga nutrisi yang terkandung pada daun kelor agar tidak rusak saat proses pengeringan. Kemudian, daun kelor dikeringkan selama 4 kali 24 jam. Teh berbahan utama daun kelor ini dibanderol mulai harga Rp40.000 yang berisi 25 kantong teh. Teh dari daun kelor terkenal kaya akan polifenol, katein sebagai antioksidan. Kandungan ini efektif membunuh sel kanker yang menurunkan kadar kolesterol. Menikmati khasiat alam dari daun gaharu dan daun kelor adalah salah satu cara agar dapat kembali melestarikan kebudayaan lokal, serta memanfaatkan kekayaan yang telah disediakan alam bagi kita. Pemirsa, inilah sosok Munawar Holil, Ketua Masyarakat Pernaskahan Nusantara atau Manasa. Sosok kelahiran Ciamis tahun 1969 ini telah mengabdikan hidupnya untuk melestarikan naskah kuno sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai sejarah. Dosen sekaligus peneliti dari Universitas Indonesia ini memiliki ketertarikan terhadap naskah kuno sejak tahun 1988. Ketertarikannya dengan naskah kuno berawal sejak ia masih menjadi mahasiswa di Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran. Sejak saat itu, ia terus mendalami penelitian tentang berbagai naskah, termasuk naskah-naskah Sunda kuno. Bagi Kang Mumu, pelestarian naskah kuno bukan sekadar tugas akademik, tetapi tanggung jawab untuk merawat warisan budaya dan sejarah bangsa. Ia juga menyebut, salah satu hal terpenting dalam melindungi naskah adalah dengan cara menjaga fisiknya, seperti menyimpannya di tempat aman dan merawatnya agar kualitasnya tetap terjaga. Melalui Manasa, Kang Mumu terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian naskah kuno. Sebab, naskah-naskah ini tidak hanya menyimpan pengetahuan berharga, tetapi juga menjadi cerminan perjalanan peradaban Nusantara. Masyarakat Pernaskahan Nusantara atau Manasa itu sudah melakukan banyak kegiatan. Jadi sekarang ada beberapa fokus. Yang pertama, menjaring para peminat dalam satu organisasi yang disebut Manasa itu dengan melakukan misalnya ada diskusi-diskusi, seminar daring dan sebagainya. Yang kedua, kita juga melakukan pelatihan semacam ini, ya. Ada pelatihan konservasi, juga ada pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam menganalisis naskah kuno. Tapi yang ketiga, kita juga melakukan beberapa kegiatan seperti yang baru dilakukan tanggal 21 November yang lalu, itu menggandeng komunitas-komunitas anak muda yang memiliki perhatian terhadap naskah kuno. Masyarakat Pernaskahan Nusantara atau Manasa adalah organisasi profesi yang mewadahi para ahli pernaskahan di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada 5 Juli 1996 oleh sejumlah sarjana fisiologi dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Manasa kini memiliki sekitar 466 anggota yang tersebar di berbagai wilayah dan institusi seluruh Indonesia. Sebagai organisasi profesi terkemuka, Manasa berperan penting dalam pelestarian dan pengembangan warisan budaya berupa manuskrip tulisan tangan. Belum lama ini, Manasa mengadakan workshop konservasi naskah di Kota Medan. Selain memperkenalkan naskah kuno dari Sumatera Utara, peserta juga diajarkan cara membuat portable, yaitu metode khusus untuk menyimpan naskah kuno. Portable ini berperan penting dalam melindungi dan menjaga keutuhan dokumen,
terutama di perpustakaan, arsip, atau institusi yang menangani koleksi bernilai tinggi. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya nyata untuk melestarikan warisan budaya secara profesional. Aris Riyadi, konservator naskah dari Perpustakaan Nasional, sekaligus koordinator bidang preservasi Manasa, memberikan edukasi terkait perlindungan naskah. Salah satunya dengan membuat tempat untuk melestarikan naskah kuno. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengukur panjang, lebar, dan ketebalan naskah dengan hati-hati. Nah, di dalam kotak itu nanti kita akan menciptakan sebuah kondisi yang dikatakan microclimate gitu ya. Microclimate ini membuat si naskah itu tidak mengalami degradasi akibat dari fluktuasi temperatur, kelembapan, dan cahaya gitu ya. Jadi dia menjaga kondisinya aman di dalam rumahnya yang dibuatkan pada kotak atau box tersebut gitu. Konservasi naskah sangatlah penting karena naskah-naskah kuno menyimpan warisan budaya, pengetahuan, dan sejarah yang tak ternilai. Melalui upaya konservasi yang digiatkan Manasa, kita berharap generasi mendatang tetap dapat mengakses dan mempelajari cerita-cerita yang ada dalam naskah tersebut. Rasa cinta akan tanah leluhurnya membuat Manguji Nababan, salah seorang filolog atau ahli bahasa, kebudayaan, pranata, dan sejarah, konsisten melestarikan naskah kuno Batak. Kepala Pusat Dokumentasi Pengkajian Budaya Batak di salah satu universitas swasta di Kota Medan ini kerap terlibat dalam pelestarian kebudayaan Batak, terutama melalui perburuan dan restorasi naskah-naskah kuno Batak bahkan hingga ke luar negeri. Hal ini dikarenakan keahliannya dalam pemeliharaan naskah kuno Batak yang dikenal dengan nama Pustaha La'la. Pustaha La'la adalah naskah kuno Batak yang dibuat dari bahan alami seperti daun lontar atau kulit kayu yang telah diproses menjadi lembaran panjang. Naskah ini ditulis dengan aksara Batak tradisional menggunakan tinta. Pustaha La'la berisi berbagai pengetahuan penting bagi masyarakat Batak, seperti petua hidup serta panduan untuk ritual adat dan keagamaan. Selain itu, Pustaha La'la juga mencakup pengobatan tradisional, kosmologi Batak, dan hubungan antara manusia dengan dunia spiritual. Menurut Manguji, ada ratusan Pustaha La'la yang tersimpan di Eropa seperti Belanda, Jerman, Denmark, Inggris, hingga Austria. Saya kira naskah-naskah kuno itu yang terdiri dari Pustaha La'la, kemudian naskah bambu dan naskah tulang, karena dari segi bendanya itu, materi bendanya itu adalah yang punya limit dari segi waktu. Saya kira harus cepat dilakukan upaya pelestarian atau konservasi dari naskah-naskah itu sendiri, supaya ke depan ada jejak-jejak peradaban yang bisa dilihat atau dipelajari oleh generasi muda Batak itu sendiri. Menurut Irfan Simatupang, Kepala Program Studi Antropologi Universitas Sumatera Utara, naskah kuno Batak memiliki peranan yang sangat penting dalam menjelaskan peradaban leluhur Batak. Melalui naskah Pustaha La'la, masyarakat dapat memahami berbagai tradisi serta sistem kepercayaan yang dijalankan oleh masyarakat Batak pada masa lalu. Pustaha La'la juga memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan dan cara berpikir leluhur masyarakat Batak. Saya orang Batak. Nah, leluhur kita orang Batak dulu itu cerdas, menurut saya cerdas. Kenapa? Mereka sudah paham tentang astronomi,
tentang sosiologis dan lain sebagainya, tentang astronomi mereka. Sudah paham bahwa bulan mengelilingi bumi itu 30 hari. Buktinya apa? Maka nama hari di Batak itu ada 30. Summa Arti Anggara dan seterusnya. Pustaha Lak-Lak, salah satu warisan budaya yang memegang peranan penting dalam kebudayaan Batak masa lalu sebagai sumber literasi. Untuk menjaga kelestariannya, masyarakat pernaskahan Nusantara atau Manasa mengajak sejumlah filolog, akademisi, dan pegiat pelestari budaya untuk terlibat dalam pelatihan konservasi naskah di Jalan Darussalam Medan beberapa waktu lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan Pustaha Lak-Lak tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Selain itu, kegiatan ini juga berperan agar pengetahuan dan tradisi leluhur tidak hilang dan menjadi langkah penting dalam memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai budaya yang terkandung dalam naskah kuno Batak. Kita sekarang memiliki lebih dari 136.000 naskah kuno Indonesia yang tersebar di berbagai negara, bahkan di 31 negara. Di kita sendiri ada lebih dari 84.000. Nah, kekayaan ini sayang kalau tidak dijaga, karena dulu ketika nenek moyang menulis itu pasti ingin gagasannya, kemudian warisan intelektualnya dibaca oleh kita sehingga menjadi landasan kita untuk masa depan kita gitu. Pustaha Lak-Lak adalah warisan budaya yang sangat berharga, mengandung pengetahuan, ajaran, dan sejarah kehidupan leluhur Batak. Melestarikan naskah-naskah ini tidak hanya penting untuk menjaga identitas budaya, tetapi juga untuk memastikan bahwa tradisi yang terkandung di dalamnya dapat terus diwariskan kepada generasi mendatang. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Daai TV di platform Daai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.